bisa memperkuat keyakinan kita akan sesosok Kuan Yin Pusat Mohosat. Namun juga tentunya di samping keberhasilan atau kesaksian yang sudah dikabulkan oleh Kuan Yin Pusat Mohosat, ada juga cerita-cerita yang lain, ya. Cerita yang lain, cerita yang sebaliknya. Sudah sembahyang sekian lama, doanya tidak dikabulkan, ya. Doanya tidak dipenuhi, tidak dijawab. Tentunya ada beberapa faktor-faktor yang menentukan kenapa doa itu dikabulkan dan tidak, menjadi kenyataan dan tidak. Di dalam Dhamma itu disebutkan, dijelaskan demikian. Yang pertama, faktor keyakinan yang kuat terhadap sesosok Kuan Im itu juga sangat mempengaruhi doa itu akan jadi kenyataan atau tidak. Kalau seseorang masih ragu-ragu dan sangsi, tentunya peluang untuk disembuhkan, peluang untuk jadi kenyataan kecil juga. Salah satu contoh misalnya saja menyepelekan, masa dengan minum air tapeju saja sembuh? Saya itu sudah minum obat yang mahal-mahal, pergi dokter yang mahal-mahal juga. Masa air saja disembayangi, dibacakan parita, mantra saja bisa menyembuhkan? Ini kan ada sanksi, ya. Ya, itu peluangnya juga kecil juga, ya. Pernah ada cerita, ya, ada seorang yang sakit tahunan, ya, sudah tahunan, kemudian dia mendengar bahwa ada sungai, yang sungai itu airnya juga bisa menyembuhkan. Kemudian karena mendengar di salah satu daerah itu ada sungai yang airnya bisa menyembuhkan, kemudian dia pergi seorang diri ke mencari sungai yang airnya bisa menyembuhkan tadi. Terus ngambil, kemudian dibawa pulang, selang beberapa hari sembuh betul, ya, orangnya itu. Nah, setelah beberapa hari ternyata diketahui omong-omong sungai yang diambil airnya tadi itu keliru, bukan sungai itu, ya. Tapi kenapa kok bisa sembuh? Karena faktor apa? Sugesti yakin tadi. Ya. Ya. Jadi faktor keyakinan sangat penting juga, ya, itu. Di dalam sabdanya dikatakan demikian. Jika penuh ketulusan telah membaca Mahakaruna Dharani, namun permintaannya tidak terpenuhi, maka Bodhisattva Avalokitesvara bertekad dirinya tidaklah mencapai sama sambodhi. Lebih lanjut mengatakan, doa dan sembah sujudmu aku akan terima apabila kamu bisa sabar dan menuruti jalanku. Jadi dalam apapun itu juga perlu kesabaran, ya. Lebih-lebih sakitnya itu sakit yang parah, ya, tentunya juga tidak sekali minum, sekali berobat langsung bisa memulihkan. Ada proses. Dan perlu juga diketahui bahwa seseorang itu sakit, itu ibaratnya itu sedang menerima hukuman, menerima karma buruk yang sedang berbuah, atau sedang dipenjara katakanlah. Kalau langsung tahu-tahu dikeluarkan langsung dari penjara, terus hukum keadilannya gimana? Biar merasakan, ya, tentang buah dari perbuatan buruk yang dilakukan, yang hukum keadilannya harus berjalan juga, ya. Namun bukan berarti tidak bisa disembuhkan, ya. Ada yang pertolongan dari bodhisattva atau makhluk-makhluk suci. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, di samping satu penyakit-penyakit tertentu, Kuan Yin Pusat Mohosat juga bisa membantu penyakit-penyakit batin. Di saat Bapak Ibu dikuasai nafsu birahi, nafsu keserakahan, kebencian, iri hati, itu kalau mengingat melafal mantra-mantra Kuan Im ini juga bisa sangat membantu sekali untuk meredam, bahkan melenyapkan. Ya mungkin kalau dalam pelajaran meditasi, dalam satu saat itu tidak mungkin muncul dua pikiran yang berbeda. Di saat kita membaca hal-hal positif,
Di saat itu pula tidak mungkin muncul pikiran negatif. Jadi kita membiasakan diri dengan melafal mantra-mantra. Saya pakai jubah Theravada. Namun saya yang sering saya lafal itu kebanyakan dari Kwan Im ini, Om Mani Padme Hum. Saya kesana kemari bawa tasbih. Saya malah justru kalau suruh meditasi duduk diem itu malah tidak tahan saya. Saya kesana kemari bawa tasbih sambil Om Mani Padme Hum. Itu ternyata yang saya rasakan sangat membantu ketenangan batin saya. Ya, yang memang orang punya fak atau kebiasaan masing-masing ya. Kalau suruh duduk diem meditasi yang model Theravada itu saya malah itu tidak bisa, semutan dapatnya. Ya, tapi dengan Om Mani Padme Hum itu saya lebih ya mengena, itu yang saya rasakan. Itu juga salah satu objek meditasi juga ya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa permohonan-permohonan yang diutarakan oleh para umat ternyata juga ada dasarnya di dalam kitab suci. Kenapa kalau seseorang berdoa itu di altar-altar, kebanyakan itu altar Kwan Im, bukan altar-altar yang lain. Kalau mengajukan permohonan-permohonan loh, ya. Ini ada dasarnya di dalam kitab suci, dikatakan demikian. Wahai siswa berbudi, seluruh makhluk beratus ribu dan ribuan koti yang menderita sengsara dalam dunia ini, apabila mereka mendengar tentang Bodhisattva Mahasattva Alokitesvara dengan sepenuh hatinya memuja namanya, maka Bodhisattva Mahasattva Alokitesvara akan selalu memperhatikan suara mereka dan terbebaslah semua dari segala penderitaan. Ini kalau wiharanya itu ada altar Kwan Im. Bagaimana kalau altarnya tidak ada altar Kwan Im? Apakah boleh mengajukan doa dan permohonan? Boleh saja. Kalau Bapak Ibu pergi ke Thailand, di wihara-wihara Thailand itu kan yang dominan kan altar-altar Sakyamuni. Di situ pun juga banyak juga yang mengajukan doa-doa. Yang jamsi juga ada. Tapi saya tidak pernah menemukan di altar Sakyamuni, altar Buddha ada jamsi di Indonesia itu. Ya. Jamsi ya kebanyakan di altar-altar Kwan Im atau altar-altar yang lain. Di altar Sakyamuni tidak ada. Tapi kalau di Thailand itu ada. Ya. Karena meyakini bahwa Kwan Im Pusat Mosat mampu mengabulkan doa-doa dan harapan-harapan setiap umatnya yang ada jodoh karma dengan beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada pagi ini kita telah melakukan satu kebajikan peringatan Kwan Im Pusat Mosat meninggalkan keduniawian, hendaknya menginspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti meninggalkan keduniawian Bapak Ibu harus jadi seorang biku atau bikuni, tidak demikian. Meninggalkan keduniawian berarti kita meninggalkan keinginan-keinginan rendah kita, meninggalkan keinginan-keinginan negatif yang ada dalam diri kita. Bisa saja kita memakai jubah, tapi pikirannya seperti pikiran umat awam juga masih banyak. Bisa juga Bapak Ibu pakai pakaian umat awam, namun pikirannya seperti pikiran seorang biku atau pikiran rohaniwan. Jadi meninggalkan keduniawian bukan dilihat dari fisik yang dipakai, namun kualitas spiritual, kualitas batin. Hendaknya meninggalkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan iri hati. Itu adalah meninggalkan keduniawian. Jangan sampai sudah pakai jubah, pakai kuning-kuning, namun masih mengembangkan hal-hal jahat, keserakahan, kebencian, dan iri hati. Itu artinya sama saja. Ya. Jadi Bapak Ibu meninggalkan keduniawian seperti Kwan Im, sifat-sifat negatif, sifat-sifat jelek harus ditinggalkan. Semoga Kwan Im Pusat Mosat selalu mendengar doa dan harapan Bapak Ibu sekalian, baik yang ikut berpartisipasi maupun ikut puja bakti ini, memasang, mempersembahkan bunga sebagai simbol keindahan. Bapak Ibu akan mendapatkan keindahan. Di samping itu, di saat kita mempersembahkan bunga, juga hendaknya sebuah pelajaran. Bagi kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tidak kekal adanya. Seperti bunga ini, dipersembahkan,
nanti siang atau besok sudah layu. Kehidupan yang kita jalani pun tidak kekal adanya. Bapak Ibu mempersembahkan pelita sebagai simbol penerangan. Hendaknya Bapak Ibu juga menerangi sekitarnya. Nah, yang asli, yang bagus itu mempersembahkannya lilin. Lilin itu mau menerangi sekitarnya dengan menghancurkan, mengorbankan dirinya sendiri. Kelihatan sekali filsafatnya itu. Demikian pula Bapak Ibu mau bermanfaat bagi orang lain harus rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Kalau lilin itu tidak mau menerangi, ya dia tetap saja, ya, tidak dibakar, ya tetap saja. Tapi rela berkorban untuk demi manfaat orang banyak, terutama lingkungan sekitar Bapak Ibu saudara sekalian. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.